Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita hari yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati. Dan kita dapat mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh anugerah Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan anugerah yang baru, kehidupan, semangat yang baru, yang dapat kami nikmati. Bahkan pertolongan Tuhan campur tangan dalam berbagai pengalaman hidup kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus, tolong kami semua, berikan pencerahan agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi satu pertolongan, panduan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, ayat ke-13 hingga ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menggendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membanggakan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, yaitu waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas. Dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, ada banyak toko, seringkali mereka mengadakan satu program yang disebut promo, menjual barang dengan harga yang murah dalam jangka waktu yang terbatas. Sehingga ada banyak orang ketika tahu ada barang yang dijual secara murah, mereka akan berbondong-bondong datang. Bahkan setiap kali berebut dengan pembeli yang lain. Karena waktunya yang terbatas, maka mereka seringkali didapati bukan saja berbondong-bondong, berebutan, bahkan ada mereka yang sampai menunggu sampai toko itu dibuka dan mereka akan membeli barang yang mereka inginkan, butuhkan di dalam promo-promo yang ada. Nah, kesempatan-kesempatan seperti promo-promo di toko-toko yang ada, di mana mereka menjual barang dengan harga yang murah, dengan jangka waktu yang terbatas, membuat orang-orang itu begitu antusias. Bahkan di dalam toko-toko online kita mendapati ada orang rela menunggu. Jam sekian ada promo, flash sale, hanya sekian waktu yang terbatas, sekian menit atau 1 jam. Maka kemudian orang-orang begitu antusias untuk
mengikuti program promo ini. Ini kesempatan emas, ini kesempatan baik yang tidak boleh dilewatkan. Demikian dalam kehidupan dunia kita sekarang ini, di dalam pandangan banyak orang. Nah, Bapak Ibu serta Sobat Messenger, kita sebagai orang Kristen pun kita memiliki kesempatan-kesempatan emas dalam jangka waktu yang terbatas untuk taat kepada Allah, taat untuk melakukan kebaikan, taat untuk beribadah kepadanya. Karena itu Yakobus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kepada setiap orang-orang Kristen dan juga kita semua untuk selalu menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Salah satunya juga beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menggendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus menyadari dalam kehidupan kita, manusia dalam dunia ini ada banyak hal yang dapat menyita waktu kita. Ada tugas-tugas yang menuntut perhatian lebih dari kita. Ada hal-hal penting dalam kehidupan kita yang harus kita segera kita selesaikan, tuntaskan. Tetapi kita juga mengingat bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah kepadanya. Tetapi acap kali kita berkata, masih ada waktu yang lain, masih ada kesempatan yang lain. Sehingga kita melalaikan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang baik itu dalam kehidupan kita. Misal, ketika kita diundang untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, ada sebagian orang Kristen kemudian mengatakan, minggu depan masih ada ibadah. Hari ini aku capek. Hari ini aku kemudian badanku lelah karena bekerja sepanjang minggu. Besok minggu kan masih ada ibadah. Atau kita memilih untuk rekreasi, bepergian. Toh minggu depan masih ada ibadah di gereja. Kita tahu panggilan Allah untuk beribadah kepadanya di dalam hari Sabat. Tapi kemudian kita menganggap masih ada kesempatan yang lain. Atau ada seseorang yang datang kepada kita. Atau kita melihat dalam sebuah perjalanan orang yang miskin, yang perlu kita bantu, dan Tuhan berikan kepada kita gerakan hati untuk menolong, untuk membantu. Tetapi kemudian, kan masih ada orang lain yang bisa kita bantu. Sehingga kesempatan itu lewat begitu saja. Hidup kita berarti ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Dia yang sudah menebus kita dari kebinasaan, ganti keselamatan, kehidupan yang kekal. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Yesus Kristus
ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam diri kita yang mengajar, mendorong kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Ketika kita mengabaikannya, dikatakan ayat 17, kita berdosa. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, ketika kita masih memiliki kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk melakukan perbuatan baik, bahkan untuk datang beribadah kepadanya, jangan pernah kita mengabaikannya. Karena kesempatan itu mungkin tidak akan datang kembali. Ketika hari itu di mana kita melakukan hal yang penting pun kita sudah tidak dapat mengerjakannya. Satu kali dalam sebuah perjalanan kami menjumpai ada seorang bapak. Dia menawarkan kepada kami pisang, ya, dua lirang, 2 tandan pisang. Kami melihat bapak ini begitu sangat sederhana dalam berpakaian, ya. Dan raut mukanya tampak begitu lelah atau tampak seperti orang yang kelaparan. Tapi hari itu kami tidak segera merespon tawaran untuk membeli pisang yang dia tawarkan. Karena kami memilih untuk buru-buru untuk menikmati liburan kami. Tetapi ketika kami melangkah masuk ke taman hiburan, hati kami mulai tidak tenang. Bapak ini tampaknya sangat membutuhkan. Bapak ini tampaknya sangat ingin bahwa pisang yang dia jual itu laku untuk dia makan. Karena dia tampak begitu lelah. Sambil berjalan tetap masuk ke taman bermain. Tapi beberapa lama kemudian kami merasa kami melakukan kesalahan. Kami berbalik dan mencoba mencari bapak itu untuk membeli pisang yang dia tawarkan. Tapi kami tidak pernah menemukan, mendapatkan dan berjumpa lagi dengan bapak ini. Hari itu kami belajar. Kami menyesal, memohon kepada Tuhan mengampuni kesalahan kami, dan belajar memperhatikan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam waktu yang terbatas untuk segera melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kebaikan, bahkan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni ketika kami lebih antusias, bersiap berjaga-jaga untuk memperhatikan promo-promo barang yang dijual murah, tetapi mengabaikan kesempatan-kesempatan emas dalam waktu yang terbatas untuk melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa, pelanggaran kami, ajar kami mulai hari ini. Kami peka, karena arti hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk setiap kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan berikan dalam waktu yang terbatas, kami tetap dapat menghadirkan kebaikan kepada Tuhan. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa kegiatan yang kami lakukan. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Perjalanan-perjalanan kami Engkau lindungi, bahkan terlebih lagi ketika kami diberikan kesempatan-kesempatan oleh Tuhan
dalam waktu yang terbatas untuk melakukan kebaikan. Kami mau taat kepada Tuhan. Berkati kami semua Sobat Messenger, kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan pulihkan, sembuhkan kami. Bagi kami yang kesepian, yang berduka, Tuhan Yesus akan berikan penghiburan yang sejati. Bahkan bagi kami yang bergumul, berbeban berat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus berikan kekuatan, pertolongan, agar kami dapat melaluinya dengan kasih karunia dari Yesus Kristus. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja Tuhan, senantiasa Engkau berkati, di mana keluarga-keluarga di dalam jemaat Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan penyertaan. Setiap anggota keluarga boleh diikat dengan kasih Kristus untuk saling mengasihi, saling mendukung di dalam berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang dijalani. Sehingga boleh pembinaan dari gereja-gereja Tuhan kepada keluarga-keluarga dalam jemaat. Mereka boleh bertumbuh menjadi gereja yang kuat karena keluarga-keluarga ini bertumbuh sebagai keluarga yang setia kepada Tuhan, keluarga yang saling menguatkan, saling bekerja sama di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau sungguh berkati ya Tuhan di dalam berbagai rupa-rupa tantangan krisis yang dihadapi. Khidmat kepada pemerintah pusat hingga daerah Engkau karuniakan sehingga setiap kebijakan yang diambil mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kerukunan di tengah masyarakat kami yang begitu beragam, tapi sungguh Tuhan ikat kami menjadi satu Indonesia yang saling menghormati satu dengan yang lain. Kami serahkan ya Tuhan, kami segenap masyarakat Indonesia di tengah masa pandemi yang terus ada, ajar kami tetap waspada, kami tetap melakukan protokol kesehatan dengan tepat, dengan benar, di tengah berbagai aktivitas di tengah masyarakat yang sudah begitu bebas dan terbuka. Sungguh Tuhan yang memberikan perlindungan sehingga virus COVID-19 ini terus dapat terkendali. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, didapati menjadi murid-murid Kristus yang senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan dalam waktu yang terbatas, memiliki kesungguhan hati melakukan apa yang dikehendak Tuhan, datang beribadah kepadanya dan mendapatkan anugerah yang sempurna dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak kesempatan-kesempatan dalam waktu yang terbatas yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kehendaknya, untuk beribadah kepadanya. Jangan sia-siakan. Senantiasa kita mau menggunakan waktu yang terbatas ini melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.